Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman, ya, berikanlah kami kemudahan dalam mempelajari ilmu nahwu dalam kitab Ajurumiyah ini. Taib, kemarin sampai marfu'at ya, selesai ya. Awamil ya, awamil selesai. Kita masuk na'at. Kita masuk apa? Pembahasan na'at, kemudian atof, kemudian ada taukid, ada badal ya. Kalau di Muyassar kita kenal dengan istilah apa? Tawabi. Taib, kita mulai. Babun na'ti. Ana'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifi wa tankirihi. Na'at itu apa? Na'at itu adalah tawabi, tabi. Ya, lafaz yang mengikuti lil man'uti, mengikuti lafaz sebelumnya. Lafaz yang mengikuti lafaz sebelumnya. Ya. Lafaz yang mengikuti lafaz sebelumnya. Nanti kita lihat contohnya. Dalam hal apa? Yang pertama, fi raf'ihi, dalam i'rab rafa'nya. Yang kedua dalam i'rab nasabnya, yang ketiga dalam i'rab khafad atau jarnya. Artinya rafa, nasab, khafad berarti harus sama i'rabnya. Poin pertama yang harus sama antara tabi dengan man'ut, na'at dengan man'utnya adalah dalam masalah i'rabnya harus sama. Kalau man'utnya marfu, maka na'atnya juga marfu. Kalau man'utnya nasab, mansub ya, na'atnya juga mansub. Kalau man'utnya khafad yaitu jar, maka na'atnya juga ikut apa? Ikut majrur. Yang kedua dalam masalah ta'rif wa tankir, ta'rifihi wa tankirihi artinya ma'rifat nakirahnya. Kalau man'utnya itu ma'rifat, maka na'atnya juga harus ma'rifat. Kalau man'utnya nakirah, na'atnya juga harus nakirah. Taqulu, contohnya qama Zaidun al-aqilu. Ya, Zaid yang berakal itu artinya berakal itu cerdasnya. Zaid yang cerdas itu telah berdiri. Maka naatnya mana? Naatnya mana? Al-aqilu, ya. Al-aqilu manutnya mana? Zaidun, ya. Zaidunnya di sini ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Iya kan? Karena apa? Nama orang. Ya, karena nama orang. Tapi kita lihat al-aqilu dia na'at, Zaidun man'ut. Al-aqilu harus mengikuti i'rab ya dari Zaid. Zaidnya marfu dengan dhammah, maka al-aqilu juga marfu dengan dhammah. Tidak boleh berselisih, misalkan qama Zaidun al-aqila, ya salah. Qama Zaidun al-aqili, salah ya. Kemudian tidak boleh menyelisih dalam apa tadi? Ta'rif wa tankir, ma'rifat nakirahnya harus sama. Tidak boleh ya Zaidun aqilun, Zaidnya ma'rifat, aqilnya nakirah, tidak boleh. Ya, tidak boleh dalam kasus na'at ya. Faham insyaallah? Al-aqil dimaknai cerdas, orang yang berakal, orang yang cerdas. Kemudian contoh mansub atau nasab, wa ra'aitu Zaidan al-aqila, aku melihat Zaid orang yang pintar, orang yang cerdas. Maka al-aqila dia mansub, i'rabnya mansub. Kemudian dia ma'rifat, Zaidan itu mansub dan dia ma'rifat, maka al-aqila juga harus ngikut. Dia ma'rifat dengan alif lam. Kalau Zaid ma'rifat dengan nama ya, dia nama orang jadi ma'rifat. Al-aqila ma'rifat karena alif lam. Zaidnya mansub, maka al-aqila juga mansub dengan fathah. Tidak boleh berselisihnya. Ra'aitu Zaidun al-aqila, tidak boleh. Yang sekarang yang majrur, wa maratu bi Zaidin al-aqili, aku melewati Zaid yang
cerdas itu, Zaid yang pintar itu, maka harus sama Zaidin al-akili, majrur. Kemudian harus sama ma'rifat, Zaid ma'rifat karena nama orang, al-akil ma'rifat karena ada alif lam. Kemudian kita di sini menyinggung ma'rifat nakirah, maka penulis membahas sedikit tentang ma'rifat nakirah. Apa itu ma'rifat? Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Lafaz yang ma'rifat itu ada 5 macam asya'a. Al-ismul mudmaru, yang pertama dhamir mudmar, artinya dhamir ya. Ibnu Ajurum menggunakan istilah dhamir dengan mudmar. Kalau di Miyasar apa? Dhamir ya, biasa ya. Ada 5, yang pertama dhamir, yang kedua di sini dhamir dicontohkan pakai ana dan anta sebagai sampel, saya dan kamu ya, kamu seorang laki-laki. Dan yang kedua wal ismul alam, nama orang ya, nama orang di posisi kedua. Contohnya Zaidun ya, bisa nama orang, bisa nama kota ya. Wa Makkatu, itu maksudnya mungkin dhammah marfu ya. Wa Makkatu ya. Kota Makkah. Kota juga termasuk nama. Maka harus apa? Harus dimakrifatkan. Kemudian wal ismu al mubhamu, isim mubham itu maksudnya adalah isim isyarah dan isim mausul ya. Isim isyarah dan isim mausul. Di sini diistilahkan dengan isim mubham. Kenapa disebut mubham? Karena kata Syekh Utsaimin dalam Syarah Al-Jurmiyahnya, karena maknanya istabhama ya, yaitu menuntut dari sesuatu yang samar ini dituntut supaya apa? Supaya menjadi jelas. Mubham artinya samar, masih belum jelas. Kenapa? Karena memang isim isyarah dan isim mausul itu belum jelas kalau tidak ada apa? Tidak ada kata lainnya. Namun dengan adanya isim isyarah dan isim mausul, maka ya dia secara zatnya sudah ma'rifat. Namun kalau dia sendirian, dia masih belum jelas, dia menjadi nanti ma'rifat ketika ada kawannya. Misalkan isim isyarah, maka dia butuh kata setelahnya. Misalkan hadza ustadzun ya. Kalau cuma hadza saja ya, orang bingung, artinya hadza itu apa? Ini ya. Ini terus kenapa gitu? Butuh tambahan kata, yaitu setelahnya harus ada kata. Nah, disitulah baru isim isyarah disebut apa? Isim ma'rifat. Sama isim mausul juga sama. Misalkan kalau tiba-tiba ya allazi dalam kalimat cuma ada allazi atau allazina, juga orang bingung ya. Atau ketika dalam kalimat cuma ada lafadz ya yang butuh allazi tapi tidak dimunculkan allazi, misalkan jaa ya, misalkan cuma ada kata dalam kalimat cuma ada jaa, maka butuh penjelasan jaa ini maksudnya kenapa, datangnya itu datang seperti apa maksudnya, maka ditambahkan jaa alladzina nuhibbuhum, misalkan jaa alladzina nuhibbuhu atau jaa alladzi nuhibbuhu. Dalam syarah disebutkan contohnya jaa alladzi nuhibbuhu, telah datang orang yang kami cintai, telah datang orang yang kami sukai, senangi gitu ya. Paham? Jadi dengan adanya isim isyarah dan isim mausul, maka kalimat itu menjadi ya, lafaz itu menjadi ma'rifat. Ya, namun kalau sendirian ya, isim isyarah dan isim mausul itu mubham, samarnya. Contohnya pakai hada, hadhihi, haula. Ini contohnya semuanya pakai apa? Pakai isim isyarah ya. Padahal isim mubham itu ada 2, isim isyarah dan isim ma'rifat. Isim isyarah dan isim mausul. Kemudian yang keberapa tuh? Sudah tadi 1 dhamir, 2 isim nama ya. Ketiga isim mubham dibagi 2 tadi jadi ada 4. Sudah 4. Sekarang yang kelima. Yang kelima itu nanti di sini di mubham dianggap 1 ya. Kemudian alif lam ya sekarang. Wal ismul ladzi fihi al alif wal lam, maksudnya setiap isim yang bisa dilekati alif lam, bisa kemasukan alif lam, maka dia ma'rifat. Apapun itu. Ar-rajulu contohnya, al-gulamu, ya, gulamu ya, anak kecil ya, atau budak. Wama yang terakhir, wama udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Wama ya, setiap isim udhifa yang disandari atau setiap isim yang bersandar ila wahidin
kepada salah satu min hadhil arba'ati dari 4 isim ma'rifat yang telah disebutkan, dhamir, alam, mubham, dan alif lam, ya. Kalau ada isim bersandar ke salah satu dari 4 isim ma'rifat yang sudah disebutkan, maka terinduksi namanya. Terinduksi, terpengaruh, dia menjadi ma'rifat juga. Ya, itu maksud dari contohnya apa misalkan? Contoh ya, isim yang bersandar kepada nama, maka dia jadi ma'rifat. Contohnya qalamu atau kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin, ya. Maka kitab di sini dia ma'rifat. Kenapa? Karena dia bersandar kepada nama orang, ya. Aslinya gimana kalau tidak bersandar? Aslinya al-kitabu, ya, al-kitabu li Muhammadin. Kitab itu milik Muhammad. Al-kitabu li Muhammadin, al-kitabu ma'rifat karena ketika dipisah ada alif lamnya. Baik ya, paham insyaallah. Sekarang kita masuk nakirah. Wa nakiratu kullu ismin, atau kalau dibaca sambung, kullu ismin syai'in yang mencakup umum, ya. Yang mencakup umum fi jinsihi, dalam setiap anggota jenisnya, la yakhtassu bihi, yang tidak bisa dikhususkan, wahidun duna akhara, ya. Salah satu atau satu anggota pun tidak bisa dikhususkan duna akhara, ya, tanpa yang lain, ya. Maksudnya begini. Ini definisi nakirahnya cukup rumit memang. Namun intinya perhatikan, ya, isim nakirah itu misalkan ada kata rajulun. Rajulun itu isim nakirah bukan? Nakirah. Kenapa? Bukan karena semata-mata tanwinnya. Perhatikan konsep yang perlu kita luruskan. Tidak selalu isim nakirah itu ada tanwin, ya. Atau tidak selalu ciri isim nakirah itu dengan tanwin. Tidak selalu, ya. Apa bantahannya? Buktinya nama orang, ya. Nama orang Muhammadun bukan nakirah, ya. Tapi ma'rifat padahal ada tanwin. Ya, faham insyaallah. Maka contoh dari isim nakirah adalah rajulun. Kenapa rajulun? Karena dia isim jenis, disebutnya dengan isim jenis. Isim jenis itu, ya, isim yang tidak bisa dispesifikkan dengan salah satu anggotanya. Pokoknya semua anggotanya umum, laki-laki secara umum, ya. Kita belum menspesifikasikan apakah laki-laki itu namanya Muhammad, apakah yang dimaksud adalah Zaid, apakah yang dimaksud adalah Budi, Tono, masih umum, rajul. Ya, kalau seperti ini maka dia nakirah. Contoh yang bukan nakirah misalkan Syamsun. Syamsun bukan nakirah menurut Ibnu Ajurrum, ya. Kenapa? Walaupun dia tanwin, karena Syamsun ini sudah spesifik. Karena tidak ada matahari lain kecuali itu, gitu maksudnya. Kalau udah spesifik maka bukan nakirah, ya. Walaupun dia tanwin. Faham sampai sini insyaallah? Baik. Kemudian kita lihat berikutnya wa taqribuhu, maka pendekatan untuk memahaminya, kata beliau, kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi, yaitu apa? Kullu ma, maknanya di sini, kullu ma di sini maknanya artinya alladzi, ya, alladzi artinya yang, isim mausul. Pendekatan definisi nakirah adalah setiap isim yang salaha, bisa, dukhulul alifi wal lami alaihi, bisa kemasukan alif lam. Ini definisi yang lebih mudah dari Ibnu Ajurrum. Setiap isim yang bisa ditempeli alif lam, maka dia apa? Dia isim nakirah. Contohnya ar-rajulu, ya. Nakirahnya apa? Rajulun. Al-farasu, nakirahnya apa? Farasun. Ya, faras itu jenis kuda, namun kuda yang mana kita belum tahu karena banyak anggotanya, gitu loh. Ya, kudanya namanya siapa? Tidak dikasih tahu. Nah, pokoknya faros, ya. Paham? Baik. Ini selesai membahas naat, kita masuk ke atof.
Ya. Babul atfi wa huruful atfi asyaratun. Ya. Huruf ataf itu ada 10. Apa itu ataf? Ada yang bisa? Kalau naat kita bisa terjemahkan sifat gitu kan dalam bahasa Indonesia. Kalau taukid penegasan. Kalau badal pengganti. Kalau ataf apa? Ada yang bisa jawab? Ataf itu apa? Ataf itu apa? Nanti kalau jadi pengajar ditanya ataf itu apa? Apa kira-kira jawabnya? Ya, kalau kita cek di syarah ya, syarah Ajurumiyah, ataf itu secara bahasa artinya raddu asy-syai'i. Ya. Yaitu apa? Mengulang sesuatu. Ya. Pengulangan gitu ya, kalau dibuat masdarnya ya, pengulangan. Karena memang fungsinya mengulang kan. Misalkan jaa Muhammadun wa Aliyun wa Zaidun, ya, dan seterusnya diulang. Namanya ataf, raddu syai' yang mengulang sesuatu. Pengulangannya, bab pengulangan. Huruf ataf ada 10, ada wawu, wal fa, ada huruf fa, ada summa, ada au, ada am. Wawu artinya dan secara umum, walaupun ada nanti wawu sumpah ya, qasam, beda lagi nanti. Wal fa ya, huruf fa artinya seperti atau bisa juga kemudian ya. Ada summa artinya kemudian, au atau am ataukah ya. Imma itu adapun ya, atau boleh jadi gitu, bisa juga. Bal ini bal bisa dua maknanya, bisa tetapi juga bisa apa? Bahkan. Kalau maknanya tetapi fungsinya istidrak ya, atau lil idrob ya, yaitu mempertentangkan sesuatu. Itu fungsi pertama dengan terjemahan tetapi atau namun ya. Fungsi kedua dari bal itu bahkan, fungsinya lil isbat, kata ulama. Isbat itu artinya menetapkan, menguatkan, menetapkan, mengokohkan ya, dengan kata-kata bahkan gitu. Lebih kuat maknanya. Faham insyaallah? La artinya tidak, lakin artinya namun atau akan tetapi juga boleh. Hatta ini maknanya sampai atau hingga. Fi ba'dil mawadi'i ada catatan untuk hatta, perhatikan. Hatta ini hanya tidak khusus pada huruf ataf saja, namun fi ba'dil mawadi'i juga pada tempat-tempat yang lain, contohnya pada alat penasab ya. Alat penasab juga punya hatta ya. Punya apa? Punya hatta. Contoh hatta yang huruf ataf di surat Al-Qadr ya, Al-Qadr ayat terakhir Allah Ta'ala berfirman, salamun hiya hatta apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla' aslinya ya, hatta matla'il fajr ya. Di situ huruf atafnya hatta. Kemudian kalau hatta yang alat penasab di surat apa kemarin? Al-Bayyinah ada hatta ta'tiya humul bayyinah. Hatta ta'tiya menjadi mansub dengan fathah. Juga di surat alat penasab juga di surat Toha ayat 91 juga ada. Toha ayat 91 Allah Ta'ala berfirman hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta yarji'a. Jadi hatta itu fungsinya banyak, makanya disebut fi ba'dil mawadi'i, pada sebagian tempat juga ada, tidak semuanya. Fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta, jika engkau mengatafkan ya sesuatu ya, ala marfu'in, jika kamu mengatafkan lafaz setelah huruf ataf kepada siapa? Ala marfu'in, kepada maktuf yang marfu, rafa'ta, maka kamu harus merafa si atafnya. Paham? Au ala mansubin nasabta, sama kalau kamu mau mengatafkan ya lafaz setelah huruf ataf menuju ya maktufnya, lafaz sebelumnya,
Ma'tuf itu maksudnya ja'a Aliyun wa Muhammadun, maka Muhammadun itu atof, Aliyun ma'tuf. Ma'tuf sebelum wawu, sebelum huruf atof setelah huruf atof. Insyaallah ini sudah paham ya. Au ala makhfudin khafatta, jika kamu mengatofkan lafaz atof diatofkan ke ma'tuf yang makhfud majrur, maka atofnya juga harus khafatta. Kamu harus majrurkan, khafatkan. Au ala majzumin jazam. Nah, ini uniknya atof itu bisa berlaku pada fi'il ya. Kalau kamu menjazmkan ya maka dijazmkan juga atofnya. Jazm ma'tufnya, atofnya juga jazm. Marfu ma'tufnya, atofnya juga harus marfu. Contohnya dalam fi'il pada bacaan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu, nahmadu ma'tuf. Wa nasta'inu atof yang pertama. Wa nastaghfiruhu apa? Atof yang kedua. Wa na'udzu atof ketiga, dan seterusnya. Semuanya marfu karena ma'tufnya yang pertama innal hamdalillah nahmadu juga marfu, maka semuanya ngikut marfu. Paham insyaallah? Baik. Lanjutkan. Kemudian taqulu, contohnya qama Zaidun wa Amrun. Ini contoh yang marfu ya. Mana atofnya? Atofnya Amrun. Qama Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr itu telah berdiri, maka Amr itu atof, Zaidun ma'tuf. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran. Ini yang mansub ya. Aku melihat Zaid dan Amr, maka Amr atof, Zaidun ma'tuf. Harus sama-sama mansub. Wa maratu bi Zaidin wa Amrin. Aku melewati Zaid dan Amr, maka Amr itu atof ya, Zaid itu ma'tuf ya, harus sama-sama majrur. Wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Zaid itu apa? Zaid itu dia kondisinya sedang tidak berdiri dan juga tidak duduk. Maka yakum ma'tuf, yaq'ud atof dalam kondisi i'rab majzum karena ada lam. Situ lamnya menjazmkan. Jelas untuk atof ya. Kita masuk taukid. Nah, sekarang taukid. Taukid ini mudah sekali. Buktinya di sini penulis hanya jelaskan 3 baris saja dengan 3 baris ya. At-taukidu tabi'un, dia salah satu tawabi lil muakkadi, fungsinya menegaskan, menguatkan makna atau menguatkan perbuatan, fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi ya. Dia harus sama dengan muakkadnya. Taukid pasangannya muakkad ya. Muakkad itu lafadz yang dikenai penegasan ya. Kalau muakkadnya nasab atau marfu atau khafad ya, jar, maka taukidnya juga sama, harus mengikuti i'rabnya. Wa ta'rifihi, contoh juga dalam ma'rifat nakirahnya juga harus sama. Wa yakunu alfadin ma'lumatin, lafad-lafad taukid itu sudah jelas kata beliau, sudah diketahui, ada nafsu, ada ainu, ada kullun, ada ajma'u. Tambahannya di sini tidak ada di kitab Muyassar adalah wa tawabi'u ajma'a, ada aqta'u, abta'u, asba'u yang maknanya sama seperti ajma' ya. Mengumpulkan gitu ya. Perhatikan di sini kalau kita lihat dibandingkan kitab Muyassar ya, maka taukid yang dipakai di Ibnu Ajurum, di Ajurumiyah ini hanya taukid apa? Lafzi atau maknawi? Siapa yang bisa jawab? Di Muyassar itu ada lafzi, ada maknawi kan? Yang dipakai di sini lafzi atau maknawi atau keduanya? Di sini dipakai lafzi atau maknawi. Kalau lafzi itu apa? Taukid lafzi itu gimana? Dengan cara diulang lafadznya ya. Allahu akbar gitu. Na'am itu lebih menguatkan. Misalkan antum di misalkan ada orang-orang ditanya ya, kapan kamu lulus ya, misalkan tahun depan ya. Kalau cuma seorang tua tanya ke kita, kapan kamu lulusnya ya, orang tua menargetkan tahun depan ya harus lulus ya misalkan. Antum cuma jawab na'am 1 kali, orang tuanya belum percaya. Nah, tapi kalau antum bilang na'am ya,
ya, pasti, insyaallah misalkan. Maka itu lebih menguatkan. Itu namanya lafzi. Kalau maknawi pakai kata-kata, pakai nafsu, pakai ainu, pakai kullun, pakai ajma'u, pakai tawabi'nya bisa akta'u, abta'u, asba'u dengan syarat, ingat syaratnya harus catat, harus diidhofahkan dengan dhamir, tidak boleh sendirian. Harus nafsuhu, ainuhu gitu. Kulluhum atau kulluhu dan seterusnya. Contohnya, qama Zaidun nafsuhu, Zaid ya. Zaid benar-benar dialah yang berdiri. Jadi yang ditegaskan itu ya Z-nya ya, bukan komanya. Kalau komanya yang ditegaskan pakainya qad ya, pakainya laqad atau qad, laqad qama, baru yang diterjemahkan tegas itu komanya. Kalau yang pakai taukid maka yang ditegaskan tuh Z-nya ya. Isimnya yang ditegaskan. Jadi terjemahnya memang agak susah. Kalau Anda terjemahnya benar-benar Z lah yang berdiri gitu, bukan yang lain. Kemudian wa ra'aitu al-qauma kullahum. Tadi contoh yang marfu ya. Nafsunya itu taukidnya marfu, Zaidunnya itu muakkadnya marfu, maka nafsunya taukidnya juga harus marfu. Sekarang yang mansub, wa ra'aitul qauma kullahum. Al-qauma dia muakkadnya mansub, maka kullanya yaitu taukidnya harus mansub juga dengan fathah. Artinya gimana? Aku melihat kaum itu ya, sepertiganya dari kaum itu. Jadi jelas diperinci lagi. Semuanya ya. Semuanya. Jadi ingat yang di Muyassar itu sepertiga ya. Jadi semuanya, semua anggota dari kaum itu, kelompok itu aku melihatnya. Wa maratu bil qaumi ajma'in. Sekarang pakai ajma'in. Kalau ajma'in tidak harus bersandar dengan dhamir ya. Aku melewati suatu kaum, suatu penduduk ajma'in seluruhnya. Atau aku melewati semua penduduk itu. Benar-benar semua penduduk itu aku lewati gitu, ditegaskan ya. Maka harus pakai majrurnya, al-qaumi bil qaumi majrur, maka pakainya ajma'in, pakainya juga majrur, bukan ajma'una tapi ajma'ina. Baik, paham insyaallah? Ya. Tadi ada yang baru ya, aqta'u, abta'u, asba'u, ini syaratnya dia harus kalau mau muncul dalam kalimat harus bersama ajma'unya. Tidak boleh masing-masing, harus berempat ya munculnya. Ajma'u wa aqta'u wa abta'u asba'u, baru bisa bermakna taukid. Ingat di Ibnu Al-Jurumi ini tidak dijelaskan taukid lafzi, tidak ada. Taukidnya hanya maknawi saja. Lebih ringkas ya. Bahas seringkas mungkin, namun tetap mohon fokus ya. Babul badali, bab tentang badal itu pengganti. Idza ubdila ismun min ismin. Ya, disebut badal karena apa? Ketika terjadi apa? Apabila terjadi isim diganti ya dengan isim. Isim diganti dengan isim, itu badal. Au fi'lun min fi'lin, ya, sama fi'il dengan fi'il ya. Di sini disebutkan fi'il juga bisa ya, membadali ya. Tabi'ahu fi jami'i i'rabihi, yang mengikuti, harus ikut ya pada seluruh i'rabnya. Kalau rafa, kalau nasab ya. Badal pasangannya apa? Mubdal ya. Pasangannya yang terkait ya. Kalau na'at man'ut, ataf ma'tuf, taukid pasangannya muakkad, badal pasangannya apa? Mubdal. Badal yang mengganti, mubdal yang diganti. Taib. Wa huwa arba'atu aqsamin, ada 4 jenis badal. Yang pertama badalu syai' minasy-syai'. Kalau di Muyassar apa namanya? Badal apa? Kullu minal kull ya. Atau di referensi lain apa? Badal mutabiq. Badal mutabiq ya. Badal kullu minal kull. Ya, baik. Artinya apa? Menggantikan ya secara utuh gitu. Menggantikannya 100%.
Baik. Semua untuk semua gitu kan ya, terjemah kitanya, menggantikan semua untuk semua. Badalu ba'di minal kull, yang kedua menggantikan sebagiannya saja. Namun sebagian di sini tidak harus 50% ya. Maksudnya sebagian itu bisa 30%-nya, bisa sepertiganya, bisa setengahnya dan seterusnya. Yang ketiga badalul istimal, yaitu menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang berkaitan dengannya. Ya, kalau seringnya dipakai apa? Pakai ilmu ya. Misalkan telah datang Muhammad atau telah memberikan manfaat kepadaku Muhammad. Apanya? Ilmunya gitu. Maka badalnya adalah ilmu situ. Ilmu ini sesuatu yang berkaitan dengan Muhammad gitu. Dan enggak harus ilmu, bisa macam-macam ya. Enggak harus ilmu ya, bisa sesuatu yang lain. Pokoknya ada alaqah namanya kalau di syarahnya. Ada alaqah, ada hubungan, masih ada hubungan dengan mubdalnya. Ilmunya Muhammad. Ya, apalagi misalkan pakai contoh yang lain, kecerdasannya, ya, gitu. Nafa'ani Muhammadun aqluhu, ya. Telah memberikan manfaat kepadaku Muhammad. Apanya? Kecerdasannya, misalkan, gitu ya. Ternyata sebagian kita pahami dulu mungkin di kelas ya offline, ada pengajar yang mengatakan, mungkin ya sebagian pengajar mengatakan badal istimal itu harus berupa apa? Sesuatu yang abstrak gitu. Padahal tidak ya. Tidak harus abstrak. Tidak harus abstrak seperti ilmu ya. Ilmu kan tidak bisa ditakar kan. Tidak berwujud. Kemudian ada akal, tidak harus. Buktinya di Syarah Syekh Utsaimin dijelaskan bisa yang lainnya yang konkret, benda konkret bisa. Contohnya gini. Contohnya darabtu Zaidan farsahu. Ya. Aku memukul Zaid. Maksudnya apa? Kudanya gitu. Kudanya Zaid yang dipukul ya. Nah, ini masuk badal istimal ya. Memang beda sedikit nanti dengan badal golat. Kalau badal golat tuh murni karena lupa atau keliru ya. Alasannya beda. Kalau badal istimal tidak keliru, memang sengaja. Ada kesengajaan, yaitu membadali ya Zaid dengan apa tadi? Dengan farsa. Apa farsa tadi? Kuda. Boleh enggak? Boleh. Kalau badal golat tidak ada domirnya gitu. Kalau badal istimal harus pakai domir, harus kembali ke mubdalnya. Contoh misalkan badal istimal darabtu Zaidan farsahu, ada hu-nya. Kalau badal golat boleh juga darabtu Zaidan farsan gitu, atau al-farsa. Aku memukul Zaid. Bukan, maksudnya kuda. Itu badal golat karena salah ucap. Kalau badal istimal darabtu Zaidan, aku memukul Zaid kudanya. Nah, itu badal istimal. Jadi boleh dengan benda konkret, yaitu kuda. Ini berdasarkan penjelasan Syekh Utsaimin dalam Syarah Al-Jurumiyah. Baik. Kemudian badal golat tadi sudah ya, badal mengganti karena kekeliruan. Nama lainnya di referensi lain namanya badal nisyan. Nisyan itu apa? Lupa ya, karena lupa bisa. Contohnya qama Zaidun akhuka, ini contoh yang badal apa? Ini badal syai' minas syai', menggantikan secara utuh, yaitu telah berdiri Zaid atau Zaid telah berdiri ya saudara laki-lakinya. Ya, maka yang menggantikannya saudara laki-lakinya ya, saudara laki-lakimu ya. Maka ini saudara laki-laki kan utuh ya, jasadnya secara utuh yang menggantikan 100%. Maka harus sama-sama marfu. Zaidun marfu karena isim mufrad, maka badalnya juga marfu di sini dengan asmaul khamsah dengan wawu. Wa akaltu ar-raghifa sulusahu ya. Raghifa itu mubdalnya, sulusa badalnya, maka harus sama-sama mansub karena sebagai apa raghifa di situ?
maf'ul bih ya. Aku kemarin makan adonan roti, ya makan roti maksudnya. Kalau adonannya masih mentah ya, maka aku makan roti thulusahu sepertiganya. Gitu. Jadi menggantikan rogif ya. Maka harus sama-sama mansub, nggak boleh rogifa thulusu, nggak boleh rogifa thulusihi, nggak boleh, harus thulusahu sama-sama mansub. Nah sekarang istimal. Wa nafa'ani Zaidun ilmuhu ya. Zaid memberikan manfaat kepadaku. Apanya yang memberikan manfaat? Ilmunya. Maka harus ada dhamir yang kembali kepada Zaid. Zaidnya marfu, ilmunya harus marfu. Kemudian yang badal ghalat. Nah, sini ya. Wa ra'aitu Zaidan al-farasa. Aku kemarin melihat Zaid. Bukan, maksudnya kuda gitu, seekor kuda itu maksudnya. Mungkin lagi hobi main kuda ya, lagi maniak ya, koleksi kuda ya. Ketemu orang disangka kuda gitu maksudnya. Aradta an taqula al-farasa ya. Engkau mau mengatakan faros gitu. Fagolita, pada asalnya kamu tuh mau mengucap faros kuda. Fagolita, kamu salah ucap, keliru, lupa. Fa'abdalta, akhirnya kau ganti dengan Zaid minhu. Akhirnya dia malah ucapkan apa? Zaid, salah ucap. Maka harus sama Zaidannya mansub, al-faras mansub. Jelas insyaallah. Baik. Kita masuk bab mansubatul asma. Karena mansubatul asma ini ada banyak, namun kita bahas ringkas-ringkas saja. Bab mansubatul asma. Al-mansubatu khamsata asyara. Ya, lafaz-lafaz yang mansub, isim-isim mansub ada 15 ya, 15 macam. Yang pertama al-maf'ulu bih, yaitu objek maf'ul bih. Yang kedua al-masdaru, di muyassar namanya maf'ul mutlaq ya. Di sini namanya masdar karena maf'ul mutlaq itu hakikatnya masdar. Ya, murni masdar gitu. Wa dzarfuz zamani wa dzarful makani, itu yang ketiga. Kalau di muyassar namanya maf'ul fihi ya, gitu. Sudah? Yang keempat ada wal halu, hal. Yang kelima tamyiz, yang keenam mustasna, yang ketujuh isim la, yang kedelapan munada, yang kesembilan maf'uli ajlih, yang benar ya? Benar. Yang ke-10 maf'ul ma'ah, yang ke-11 khabar kana wa akhwatuha, dan isim inna wa akhwatuha. 11 ya. Yang ke-12 na'at, yang ke-13 atof, 14 taukid, 15 badal. Itu hitungannya gitu. Kita bahas yang pertama maf'ul bi, objek. Wa huwal ismul mansubu alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu, ya isim mansub yang perbuatan itu menimpanya gitu. Namanya objek kan pasti dia tertimpa perbuatan gitu kan. Ya, misalkan Zaid membaca buku, maka buku ini tertimpa perbuatan berupa apa? Dibaca. Paham? Nahu darabtu Zaidan, aku memukul Zaid, maka Zaid ini terkena perbuatan oleh aku. Wa raqibtu al-farasa, maka al-farasa ini maf'ul bih mansub karena terkena perbuatan yaitu apa? Dikendarai, dinaiki. Wa huwa qismani, ada dua macam maf'ul bih, sama seperti fa'il, ada dua macam, zahir dan mudmar. Dhamir tidak perlu dibahas rinci lagi. Intinya zahir itu selain kata ganti namanya zahir. Fa dhahiru ma taqaddama dzikruhu, pembahasan tentang zahir sudah pernah dibahas, telah lewat pembahasannya, penyebutannya ketika bahas fa'il, naibul fa'il dan sudah kan. Wal mudmaru qismani, nah bedanya di sini mudmarnya di sini dibagi dua, muttasil dan munfasil. Muttasil itu dhamir yang kalau secara bahasa bisa bersambung dengan lafadz yang berkaitan dengannya. Munfasil bisa dipisah. Namun ini definisi yang kurang bagus ya, karena nanti bisa dibantah, bisa ada celah untuk membantahnya. Maka yang lebih tepat dhamir muttasil itu bedanya dengan munfasil. Dhamir muttasil tidak bisa mengawali kalimat ya. Tidak bisa menjadi mubtada. Kalau dhamir munfasil, dhamir yang bisa menjadi mubtada, bisa mengawali kalimat. Apa buktinya? Ya silahkan buktikan. Dhamir muttasil kan dibagi berapa? Dibagi 3 kan? Muttasil rafa,
mutasil nasab, mutasil jar. Kalau dhamir munfasil cuma dua, munfasil rafa dan munfasil nasab saja. Mutasil yang rafa contohnya apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hun. Mutasil rafa pakai apa? Hu ya. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, dan seterusnya. Dhamir mutasil nasab pakai apa? Ya. Contohnya kalau nasab ya kalau dhamir mutasil rafa pakai yang ini, yang ditasrif itu, tasrif fil madi misalkan katabtu, katabtuma, kataba, katabu, maka itu sudah mengandung dhamir mutasil rafa sebagai fa'il. Ya, kataba, katabu, ya, ditandai dengan masing-masing tandanya. Kalau katabtum maka tanda fa'ilnya adalah tum gitu. Katabtunna tanda fa'ilnya adalah tunna. Itu yang dhamir mutasil rafa. Kalau mutasil nasab tadi ya, yang dia sebagai objek dalam kalimat biasanya melekat pada fi'il. Misalkan apa? Diakhiri bisa pakai hu, bisa pakai huma, pakai hum, kemudian bisa pakai apa lagi? Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, dan seterusnya. Itu dhamir mutasil nasab ya, ketika kondisinya sebagai maf'ul bih biasanya. Kemudian dhamir mutasil jar. Mutasil jar kita merojak lagi di sorof ini. Bisa melekat pada fi'il, pada isim, bisa melekat pada huruf ya. Contoh melekat pada isim sebagai mudhof ilaihi. Contohnya apa? Contohnya misalkan kitabuhu, buku miliknya. Makanya di sini atau min kitabihi ya, juga boleh. Atau kitabuhu juga boleh ya. Buku-buku miliknya. Kemudian kalau nempel dengan huruf, dhamir mutasil jar ya, yang majrur karena huruf jar misalkan. Contohnya banyak, ada alaihi, alaihim, apalagi ilaika, alaikum, ya kan? Ya, itu contohnya yang dhamir mutasil apa? Jar. Dan dhamir mutasil ini tidak mungkin bisa mengawali kalimat, ya, tidak bisa. Kita ambil, kita potong kum. Misalkan kumnya dipotong dijadikan ya mubtada ya. Kum ustazun. Bisa enggak? Kum ustazun atau kum ustazuna atau asatizu. Enggak bisa kan? Enggak bisa ya. Kalau munfasil cuma dibagi dua, ada munfasil rafa, munfasil nasab. Munfasil rafa contohnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Sebagai kita hafalkan di pelajaran sorof, itu bisa sebagai mubtada ya. Bisa huwa ustadzun ya, hiya ustadzatun, bisa. Kalau yang munfasil nasab ada apa? Ada iya pakai iya, iyahu, iyahuma, iyahum, dan seterusnya. Contohnya pada surat Al-Fatihah, Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas itu bedanya. Iyyaka bisa enggak jadi mubtada? Bisa ngawali kalimat maksudnya ya. Contohnya pada surat Al-Fatihah tadi, iyyaka na'budu, bisa mengawali kalimat. Baik. Sekarang kita lanjut fal muttasil. Yang muttasil ada 12. Ada dorobani ya. Dorobana, dorobaka, ini mutasil yang apa ini? Rafa, nasab atau jar? Siapa mau jawab? Dorobani, dorobana, dorobaka, dorobaki, dorobakuma. Ini mutasil yang nasab, rafa atau jar? Yang apa? Nasab. Kenapa? Karena sebagai objek maf'ul bi. Dorobani ya, dia memukulku. Dorobana, dia memukul kami. Dorobaka, dia memukul kamu, laki-laki, dan seterusnya. Baik. Sekarang munfasil ada 12 juga. Ada iya, ya, iyana, iyaka, iyaki, ya, iyakuma, iyakum ya.
Ini nasab juga kan? Iya kan, kita lagi bahas maf'ul bih ya. Iya pasti nasab, kan lagi bahas maf'ul bih. Berarti contohnya yang nasab. Ini yang munfasil yang nasab ada 12. Jelas? Iyyaka ada di surat Al-Fatihah, apalagi iyyakum nanti cari di surat Saba ayat 40, Iyana surat Yunus ayat 28, Iyaya Al-Baqarah ya ayat fa iyaya farhabun sama wa iyaya fattaqun ya. Dua ayat berturutan pakai iyaya. Al-Baqarah ayat berapa itu? Yang baris halamannya kulnah bitu ya. Kulnah bitu minha jami'an kalau enggak salah. Baik, kita masuk sekarang masdar atau maf'ul mutlaq. Masdar, al-masdaru huwa al-ismu al-mansubu alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Masdar itu, perhatikan, isim mansub yang dia datang di urutan ketiga. Kalau di tasrif di urutan ketiga. Tasrif ya, di tasrif fi'il di urutan ketiga. Misalkan kita bilang daraba yadribu darban. Daraba fi'il madhi gitu. Daraba yadribu fi'il mudhari, darban biasanya posisi ketiga ini ditempati apa? Masdarnya. Dan ingat, masdar itu tidak ada bentuk khusus muannasnya. Ya. Tidak bisa ya, dicarikan apa? Bentuk muannasnya. Ya. Contohnya apa? Ada masdar dari ammara yu'ammiru ta'miron. Ta'mir ya. Ta'mir itu masdar. Perhatikan. Ta'mir yang kita sekarang kenal dengan istilah penjaga masjid, mahasiswa, disebut apa? Ta'mir kan, pakai ain ya, bukan pakai ka, harusnya pakai ain, ta'mir gitu. Pakai tanda petik. Artinya perbuatan memakmurkan masjid ya. Maka tugas takmir itu sangat berat. Harus dia bisa memakmurkan masjidnya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, nggak boleh kita tentukan asal-asalan ya, serampangan takmir perempuan disebut apa? Ta'miroh ya. Salah ya. Karena masdar ya tidak bisa menunjukkan muannasnya. Masdar itu kan perbuatan ya. Gerund kan kalau di bahasa Inggris kan. Gerund. Enggak ada ta'miroh ya. Tidak ada ta'miroh. Ya bilang aja ta'mir perempuan gitu ya, tidak diarab-arabkan tapi salah. Baik. Ya, kita lanjutkan. Wa huwa qismani, ada dua jenis dari masdar, dari maf'ul mutlaq di sini, lafdhiyun dan ma'nawiyun. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdhu fi'lihi, kalau masdarnya itu, maf'ul mutlaqnya itu lafadznya mirip, wafaqa, sesuai, cocok, mirip dengan fi'ilnya, maka dia namanya maf'ul mutlaq atau masdar lafzi karena lafadznya mirip. Contoh, qataltuhu qatlan, aku benar-benar membunuhnya. Nah, ini pakai qatlan, mentaukid fungsinya, litakid. Karena qatlan maf'ul mutlaq atau masdar, dia mirip dengan fiilnya qatala, itu qataltu. Sebaliknya wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi, kalau maf'ul mutlaqnya ini masdarnya ini enggak cocok dengan fiilnya beda, maka disebut masdarnya maknawi saja, maknanya saja yang sama namun lafadznya beda. Contoh, jalastu qu'udan, jalasa dengan qa'ada sebenarnya sama, maknanya duduk, namun beda lafaz. Aku benar-benar duduk. Wa qumtu wuqufan, sama qoma dengan dengan wukuf ya. Mukim dengan wukuf kan sama, artinya menetap, berdiri menetap. Aku benar-benar berdiri, gitu terjemahnya. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal itu. Ringkas kan? Kalau di Muyassar lebih rinci ya. Nanti ada maf'ul mutlaq li ta'kid, ada maf'ul mutlaq li adadihi, ada maf'ul mutlaq apalagi li nau'ihi ya. Namun ini sekedar global saja, lebih ringkas. Baik, sekarang masuk zarf zaman, zarf makan. Babu zarfi zamani wa zarfil makani. Zarfu zamani huwa ismu zamani al-mansubu ya, bitakdiri fi. Nah, perhatikan.
perhatikan baik-baik ya. Kenapa kok maf'ul itu ada imbuhannya? Maf'ul bih imbuhannya huruf jar bi, maf'ul bihi. Maf'ul apa lagi? Maf'ul fih, dzaraf maksudnya. Ada imbuhannya maf'ul fihi. Maf'ul li ajli ada imbuhannya li, atau di referensi lain la maf'ul min ajli ada imbuhannya huruf jar min. Tapi kok cuma maf'ul mutlak yang tidak ada imbuhan? Karena sesuai dengan namanya, mutlak itu aslinya adalah lawan dari muqayyad. Ya, lawan dari muqayyad dalam usul fikih. Kalau sudah belajar usul fikih insyaallah lebih paham. Maf'ul mutlak itu dia tidak terikat dengan sesuatu karena dia mutlak, lawan dari muqayyad. Tidak ada qaid yang membatasinya. Kalau maf'ul bih ada qaid yang membatasinya apa? Huruf jar bi. Sehingga maknanya harus ada kandungan huruf jar bi, ba, artinya dengan. Ya. Contohnya apa? Misalkan contohnya aktubu bil qalami. Ya, misalkan orang menulis risalah, maka harus ada kandungan. Dengan apa dia menulis? Dengan pena dan seterusnya. Ada kandungan huruf jar bi dalam maf'ul bi. Sama maf'ul fi juga sama. Dzaraf kita baca dulu, nanti kita lihat. Dzarfu zamani huwa ismu zamani al-mansubu, dia isim zaman. Dzarfu zaman itu menunjukkan waktu, zaman. Bitakdiri fi ada kandungan fi-nya, artinya di atau di dalam. Contohnya al-yauma, maka hakikatnya adalah fil yaumi gitu. Al-yauma itu fil yaumi. Ya. Contohnya apa? Misalkan kita buat contoh, al-yauma akmaltu lakum dinukum. Al-yauma akmaltu, ya, di hari, pada hari, artinya kan maksudnya fil yaumi, di hari aku telah sempurnakan agamaku dan aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan seterusnya. Baik, paham insyaallah. Kalau tidak ada kandungan fi pada dzaraf, maka tidak digolongkan dzaraf. Contoh, kita belum masuk ke matanya. Contoh misalkan antum bayangkan ada kalimat yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Maka yaum di sini tidak ada kandungan fi-nya, maka tidak disebut sebagai dzaraf. Ya. Harinya artinya apa? Yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Hari Jumat itu hari yang diberkahi. Enggak ada kandungan fi, maka tidak wajib mansub, boleh marfu yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Kita baca lagi, perhatikan. Yang kedua ada al-lailata, sama al-lailata artinya malam, fil lailati gitu takdirnya. Gudwatan atau gudwatan. Gudwatan artinya pagi, waktu pagi. Bukrotan juga waktu pagi. Saharun waktu sahur. Ada apa lagi nih? Godan waktu esok, ya, besok sama pagi. Besok maksudnya, ya, waktu besok. Maka maknanya fi godin. Saharon fi saharin maknanya. Bukrotan fi bukrotin dan seterusnya. Atamatan artinya waktu malam. Lebih tepatnya sepertiga malam yang pertama itu namanya atamatan. Sabahan waktu subuh, masaan waktu sore, petang ya. Yang sudah hafal zikir pagi petang ya, ada kan bacaannya. Amsaitu, amsaina ya, asbahtu, asbahna dan seterusnya. Abadan ya, maknanya selalu ya, waktu yang senantiasa, selalu abadi. Amadan artinya apa? Arti amadan? Amadan itu artinya waktu ya, secara konkret ya, waktu itu sendiri namanya amadan. Sebagaimana di surat Ali Imran ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, Lau anna bainaha wa bainahu amada. Lau anna ya, bainaha wa bainahu amada. Di situ terjemahkan satu waktu ya, sekali waktu. Itu maknanya. Kemudian ada hinan artinya
Hinan ya makna yang pas, waktu juga menunjukkan waktu ya. Kemudian ada wa ma asbaha dzalika dengan semisal dengan itu. Kaidahnya dzaraf ini syaratnya harus dia mansub dan syaratnya harus mengandung makna huruf jarfi. Kalau tidak mengandung huruf jarfi maka tidak menjadi dzaraf ya. Kemudian dzaraf makan menunjukkan kata keterangan tempat. Wa dzarful makani huwa wasmul makani al-mansubu bi taqdiri fi, sama harus mengandung makna huruf jarfi. Contohnya amama di depan ya, maka takdirnya fi amami. Ya, fi amami. Coba kita buat kalimatnya misalkan hadara ya, hadara ustadzun amama ya al-fasli. Ustadz itu, Pak Guru itu telah datang di depan kelas. Maka hakikatnya apa? Hadara al-ustadzu fi amamil fasli. Gitu, ada kandungan fi-nya. Faham insyaallah? Kemudian ada khalfa di belakang, artinya qaddama di depan, wara'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi, di dekat ya, di sebelah, itu bisa juga. Ma'a ya, di dekat atau bersama ya. Iza'a di samping, hida'a juga di samping, tilqa'a di depan. Maknanya bertemu ya, bertemu kan berarti sesuatu yang ada di hadapan, di depan. Huna di sini, sama itu bukan summa tapi sama pakai fathah sa-nya, artinya hunaka di sana. Wa ma asbah dzalika dan yang semisal dengan itu. Ya, jelas insyaallah. Ini selesai tentang dzaraf ya. Beda istilah kalau di Muyassar maf'ul fi, ya kalau di sini dzaraf. Baik, kita masuk sedikit, kita selesaikan hal dengan tamyiz. Kita masuk hal dengan tamyiz. Sebelum masuk lebih dalam, silakan dicatat ada sekitar 3 perbedaan hal dengan tamyiz. Supaya kita tidak tercampur aduk atau bahkan tidak bisa membayangkan apa bedanya hal dengan tamyiz. Yang pertama perbedaannya, hal itu berasal dari isim mushtaq. Hal berasal dari isim mushtaq. Kalau tamyiz asalnya dari isim jamid. Namun secara umum hal itu asal usulnya dari isim yang mushtaq. Apa isim mushtaq? Apa isim jamid? Mushtaq ada turunannya, betul. Kalau jamid lawannya ya tidak ada turunan. Mudahnya mushtaq itu isimnya tidak ada asal usulnya. Tidak bisa ditasrif ya. Tidak bisa dicari fi'il madinya apa, tidak bisa dicari fi'il mudhari'nya apa. Faham insyaallah? Kalau isim jamid, afwan saya ulangi, isim mushtaq bisa dicari ya asal usulnya, bisa diketahui fi'il madinya, mudhari'nya, amrnya, masdarnya ya. Kalau isim jamid artinya jumud. Jumud itu artinya jenuh secara bahasa. Jenuh, monoton. Itu saja ya. Enggak bisa, enggak punya tasrif ya. Contoh deh mudahnya gini. Hal contohnya apa? Misalkan Ja'a Zaidun raqiban. Ya, Zaid datang dalam keadaan berkendara. Maka raqiban itu hal, dia bentuknya isim fa'il, maka pasti punya fi'il madinya ya, raqiba, punya fi'il madinya yarkabu, faham? Punya amrnya irkab ya. Faham? Tapi kalau isim jamid contohnya pakai tamyiz. Contohnya ana buat ishtaraitu 20 burtuqalan. Saya membeli 20 buah jeruk. Burtuqalan tamyiz. Apakah ada fi'il madinya bartaqala, menjerukkan, telah menjerukkan, mudhari'nya yabrataqalu? Enggak ada. Jamid itu saja fi'il lafadznya ya. Faham bedanya? Itu beda pertama. Kedua, hal secara default hal itu pasti mengandung sifat. Ya kan? Mengandung sifat kan? Iya, mengandung sifat. Dia sehingga dia bisa menjelaskan
keadaan fa'il atau maf'ul bihnya. Tapi kalau tamyiz tidak mengandung sifat, ya, tidak mengandung sifat. Yang ketiga, hal bisa bisa ditakwil, namun ditakwilnya ke bentuk fiilnya. Hal tadi rokiban bisa ditakwil ke bentuk fiilnya jadi apa? Jadi yarkabu. Contoh tadi ya, jaa zaidun rokiban, maka bisa ditakwil menjadi fiilnya jaa zaidun yarkabu. Sama enggak artinya? Sama, secara global sama. Kalau tamyiz ditakwilnya bukan ke bentuk fiil, tapi ke bentuk idhofahnya. Ke bentuk idhofahnya. Contoh apa contohnya tadi? Jangan pakai bilangan, pakai yang lain. Misalkan nanti ada contohnya di sini. Tasabbaba Zaidun araqan. Zaid mengalir keringatnya. Zaid mengalir keringatnya. Ada di bab tamyiz ini di matan, silakan lihat. Tasabbaba Zaidun araqan. Zaid mengalir keringatnya. Maka sama saja engkau mengucapkan, perhatikan, tasabbaba araqu Zaidin. Sama. Jadi idhofah, ditakwil menjadi idhofah. Tasabbaba araqu Zaidin. Telah mengalir keringatnya Zaid. Itu juga bisa, ya. Paham? Itu 3 perbedaan dari hal dengan tamyiz. Baik, kita baca sekarang Babul hali, al-halu huwal ismu al-mansubu al-mufassiru lima in bahama, yaitu hal dia isim mansub yang menjelaskan lafadz yang in bahama artinya istabhama, dia masih mubham, belum jelas, masih sesamar. Minal hayati, apa yang belum jelas? Keadaannya belum jelas. Tadi ya, belum jelas. Contohnya apa tadi? Z datang. Terus gimana kondisinya? Datangnya itu seperti apa kondisinya? Nah, belum jelas kan? Contohnya tadi Zaid nahwu qaulika jaa Zaidun al-raqiban. Zaid datang dalam keadaan berkendara. Maka raqiban dia menjelaskan keadaan fa'ilnya. Wa raqibtu al-farasa musrajan. Aku menunggangi kuda itu dalam keadaan musrajan, kuda itu berpelana. Sehingga musrajan dia mufassir menjelaskan maf'ul bihnya yaitu al-farasa. Faham? Harus mansub ya, karena ini mansubatul asma. Kemudian yang ketiga, walaqitu Abdallahi raqiban. Aku menjumpai Abdullah dalam keadaan berkendara. Maka ini kata pensarah, ini bisa menjelaskan fa'ilnya, bisa menjelaskan maf'ul bihnya. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal dengan itu. Wala yakunul halu illa nakiratan, hal itu harus nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil alam. Syaratnya yang kedua selain nakirah, hal itu harus lebih dulu kalimatnya sempurna. Jangan sampai kita hadirkan hal sedangkan kalimatnya belum sempurna. Ciri kalimat sempurna minimal ada apa? Fi'il fa'il ya. Itu sudah sempurna. Jangan tiba-tiba tidak ada fi'ilnya, tiba-tiba dimunculkan hal, enggak boleh. Taib ya. Taib, kita masuk syarat-syarat dari hal. Dicatat lagi. Syarat hal yang pertama, wala yakunu al-halu illa nakiratan. Perhatikan, syarat hal yang pertama adalah dia harus nakirah. Sehingga kita jumpai tadi jaa Zaidun raqiban, musrajan ya. Semuanya nakirah ya. Semuanya lafaz-lafaz yang nakirah. Baik. Syarat kedua dari hal wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dia harus dia datang ketika kondisi kalimat sudah sempurna lebih dulu. Ba'da tamamil kalam, kalimatnya sempurnakan dulu. Kalau itu jumlah fi'liyah, maka ada fa'il, ada fi'ilnya dulu. Syarat yang ketiga, wala yakunu sahibuha ila ma'rifatan, maka sahibul halnya, pasangan dari hal itu apa? Yang sebelum hal itu pasangannya. Contoh tadi, jaa Zaidun raqiban, maka Zaid itu sahibul hal, raqibannya halnya. Maka kata penulis, wala yakunu sahibuha ila ma'rifatan, sahibnya, si Zaidnya harus ma'rifat. Halnya nakira, sohibnya itu harus ma'rifat. Sekarang kita masuk tamyiz.
Babu tamyiz at-tamyizu huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama minaz zawati, ya. Tamyiz itu isim mansub yang menjelaskan lafadz yang masih mubham, imbahama, masih belum jelas, samar. Minaz zawati, nah, yang masih belum jelas itu lafadz yang seperti apa? Kalau di hal yang belum jelas itu hayat, ya, kondisinya belum jelas. Kalau di tamyiz yang belum jelas itu zatnya, wujudnya itu belum jelas. Ya. Contohnya tadi kan, aku membeli 20. Jangan itu yang takaran. Yang bukan takaran apa? Tadi Z mengalir. Apanya? Keringatnya. Maka yang disebut zawat itu Z-nya. Jadi Z-nya ini Z ini belum jelas. Wujudnya Z, dia itu belum jelas. Apanya sih yang mengalir gitu loh. Paham ya? Maka harus ditambahkan araqon, keringatnya. Itu maksudnya zawat. Kemudian definisi ini perlu ditambahkan. Kita sedang membahas syarat hal. Syarat hal ada 3 ya. Yang pertama dia harus nakiroh. Yang kedua terletak harus setelah kalimat yang sempurna. Yang ketiga sohibul halnya harus ma'rifat. Ini jelas ya, sohibul hal itu tadi Z-nya itu sohibul hal, rokibannya itu halnya. Ja'a Zaidun rokiban, maka Z-nya harus ma'rifat. Di sini dengan nama orang, rokibannya nakiroh ya. Baik, sekarang kita masuk tamyiz. Tamyiz at-tamyizu huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama minaz zawati. Tamyiz itu isim mansub, al-mufassiru yang menjelaskan, liman bahama lafadz yang masih samar, minaz zawat ini membedakan dengan hal. Kalau hal minal hayat, kalau tamyiz minaz zawat. Bedanya apa? Kalau hal menjelaskan sesuatu yang samar berupa kondisi atau keadaan fa'il atau maf'ul bihnya masih samar. Mau ngapain sih Z itu datang, mau ngapain, dalam kondisi seperti apa? Kalau tamyiz yang dijelaskan tuh zatnya. Nanti kita lebih jelasnya, kita lihat contoh. Sebelumnya definisi ini perlu ditambahkan berdasarkan penjelasan di syarahnya, maka bisa ditambahkan di, kalau nggak salah di Sarah Tufatus Saniyah, tambahannya adalah minazawati wan nisabi. Nisab jamak dari nisbah. Jamak dari nisbah. Nisbah artinya mikdar, takaran. Jadi bisa juga yang belum jelas itu takarannya. Contohnya apa? Tadi nanti kita akan jelaskan, ada contohnya. Yang ishtaro itu asyrina burtukolan tadi ya. Saya membeli 20. Nah, 20 apa? Belum jelas, takarannya belum jelas gitu. Masih mubham. Maka ini ciri khas dari tamyiz. Kemudian contoh pertama, perhatikan contohnya agak sulit ya. Kosakatanya jarang kita dengar, maka dicatat ya. Tasabbaba Zaidun araqan. Zaid ya, orang yang bernama Zaid itu tasabbaba, mengalir. Apanya? Araqan, keringatnya. Mana zawatnya? Zawatnya mana? Siapa jawab? Kita supaya paham ya. Mana zawatnya? Disebut zawat itu yang mana? Zatnya mana? Zaidun ya. Zaidunnya ini harus butuh tamyiz supaya jelas ya. Tamyiz itu kan artinya pembeda kan? Supaya membedakan Z yang normal dengan Z yang butuh penjelasan. Ini butuh penjelasan, Z-nya ini mengalir apanya? Oh, keringatnya yang mengalir gitu maksudnya ya. Maka bisa ditakwil enggak tadi ciri khas tamyiz? Bisa ditakwil kemana? Ke bentuk fi'il apa ke bentuk idhofah? Kalau fi'il itu hal. Ditakwil ke fi'il itu hal. Satu tadi mana? Ja'a Zaidun raqiban, maka takwilnya Ja'a Zaidun yarkabu. Kalau tamyiz ditakwilnya ke idhofah. Contoh gini. Tasabbaba Zaidun araqan menjadi apa? Tasabbaba araqu Zaidin. Tasabbaba araqu Zaidin, keringatnya Zaid mengalir. Ini pembeda dari hal tamyiz dengan hal. Contoh kedua. Wa tafaqqa'a Bakrun Syahman. Syahman gitu ya. Itu salah ketik mungkin. Syahman, haknya di sukunnya. Tafaqqa artinya berlapis
berlapis-lapis ya. Tafaqa'a artinya berlapis-lapis. Ingat wazan tafa'ala. Wazan tafa'ala itu diantara faedahnya apa? Menunjukkan sesuatu yang terjadinya berulang-ulang kan? Ya kan? Tafa'ala atau fa'ala menunjukkan apa? Perbuatannya itu banyak gitu loh. Contohnya gini, antum cuma bilang qata'a atau ya memotong apa artinya? Qata'a ya. Qata'a artinya memotong misalkan. Tapi kalau antum jadikan wazan qata'a atau taqatta'a, maka artinya memotong-motong. Jadi banyak perbuatannya, memotong-motong. Sama tafaqqa'a artinya berlapis-lapis. Bakrun sini bisa terjemahkan nama orang, Bakar ya, Abu Bakar ya, Bakar nama orang. Bisa juga diterjemahkan unta ya, unta kecil, unta muda. Ya silakan terjemahan yang enak mana. Syahman artinya lemaknya itu loh. Badannya itu berlemak, gemuk ya. Orang yang gemuk berarti kayaknya Bakar aja ya nama orangnya. Si Bakar itu berlapis-lapis. Apanya yang berlapis-lapis? Kalau nggak dijelaskan, Bakar ini zat yang masih mubham, maka perlu dijelaskan. Syahaman, lemaknya yang berlapis-lapis, perutnya itu yang berlapis-lapis. Paham ya? Baik. Maka bisa ditakwil nggak? Bisa. Tafaqqa'a syahmu bakrin. Tafaqqa'a syahmu bakrin. Lemak perutnya si Bakar itu berlapis-lapis. Karena biasanya lemak itu di mana? Di perut kan, identiknya. Kita terjemahkan luwes saja ya, tidak terlalu tekstual ya. Yang penting santri itu paham. Wa toba Muhammadun nafsan, sama. Toba ini maknanya bisa baik, bisa artinya wangi ya, berkaitan dengan parfum ya. Karena jasadnya. Toba Muhammadun, Muhammad itu wangi. Apanya yang wangi? Apa tangannya, apa kakinya? Oh, nafsan, badannya secara keseluruhan wangi. Boleh nggak ditakwil? Boleh. Jadi apa? Toba nafsu Muhammadin, badannya Muhammad itu wangi gitu. Ya, ini contoh bisa ditakwil ya dengan idhofah. Sekarang masuk ke nisbah miqdar, contoh yang berupa takaran. Washtaraitu 20 gulaman. Aku membeli 20. Nah, kalau berhenti sampai sini maka terjadi inbahama tadi. Belum jelas, samar. Maka butuh penjelasan. Ya gulaman, aku membeli 20 budak ya. Namun di sini sepertinya tidak bisa ditakwil ya. Kalau takaran nggak bisa ditakwil ya, susah ya. Ya, sekarang kita lanjut ke hitungan angka sama nisbah, hitungan ya, takaran. Wa malaktu tis'ina na'jatan, aku memiliki 90 kambing betina ya. Maka na'jatan itu namanya tamis tis'ina. Oh iya, pasangannya lupa, kita belum kasih tahu. Kalau hal pasangannya sohibul hal, kalau tamis pasangannya apa? Mumayyaz. Maka sebelum tamis itu adalah mumayyaznya. Kemudian wa Zaidun akramu minka aban, Zaid lebih terhormat, lebih mulia darimu. Siapanya? Bapaknya yang lebih terhormat. Nah, di sini bisa ditakwil nggak? Bisa. Takwil sob. Jadi apa? Takwilnya jadi apa? Abu Zaidin akramu min abika. Abu Zaidin akramu min abika. Bapaknya Zaid itu lebih mulia dari bapakmu. Juga sama wa ajmalu minka wajhan. Ini athof ya. Asli kalimat aslinya Zaidun ajmalu minka wajhan. Sama bisa ditakwil enggak? Bisa. Wajhu Zaidin ajmalu min wajhika, atau min wajhika. Artinya apa? Wajahnya Zaid lebih tampan, lebih ganteng dari wajahmu. Bisa insyaallah. Lihat syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya 1, wala yakunu tamizu illa nakiratan. Tamis harus nakirah. Cara menerjemahkan kalimat yang ada la kemudian ada illa, maka terjemahnya harus ya.
Dia terjemahnya harus ya. Kemudian wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, sama syarat kedua sama seperti hal, yaitu harus terletak setelah kalimatnya sempurna dulu. Ada fiil, ada fa'il ya. Ada ya, kalau itu jumlah ismiyah, ada mubtada, ada khobar dulu ya, harus lengkap dulu. Baik. Kita sedikit lagi sekarang masuk istisna. Kita bahas istisna ringkas. Istisna artinya pengecualian, lafadz yang dikecualikan gitu. Kalau di kitab lain judulnya apa? Mustasna ya. Karena istisna itu nanti alatnya. Ya, alatnya. Karena isim mansub itu kan bukan alat istisnanya kan, tapi setelah alat istisna itu yang disebut isim mansub, yang dikenal dengan apa? Mustasna. Wa huruful istisna samaniyatun. Huruf dari istisna, alat-alat pengecualian ada 8, 1 illa, 2 ghairu, 3 4 5 siwa suwa sawa, artinya sama, yaitu selain ya, konteks seperti ini artinya selain. Kemudian ada khala, ada hasya ya. Ya kita maknakan semuanya kecuali gitu aja, kecuali, selain ya. Karena kita bicara alat pengecualian, ya sudah artinya kecuali gitu aja. Selain atau kecuali. Atau melainkan juga boleh. Wa fal mustasna bi illa, sekarang mustasna bi illa. Kenapa dengan illa? Karena illa itu yang paling sering ya. Fal mustasna bi illa, ada isim mustasna terletak setelah illa, maka ada beberapa konsekuensi hukum i'rabnya. 1. Yunsobu, dinasab secara mutlak, nggak ada pilihan lain, harus nasab mansub ketika apa? Al-kalamu taman mujaban, kalimatnya itu sempurna, mujaban kalimatnya itu positif. Disebut sempurna karena apa? Sempurna karena apa? Kalau mustasna pasangannya mustasna minhu. Mustasna minhunya dimunculkan dalam kalimat. Apa itu mustasna minhu? Mustasna minhu itu lafadz yang terletak sebelum illa, yang berkaitan dengan mustasna. Kalau mustasna terletak setelah illa, bedanya apa? Mustasna itu bilangannya lebih sedikit, mustasna minhu bilangannya lebih banyak. Karena logikanya sesuatu yang dikecualikan pasti jumlahnya lebih sedikit. Telah datang seluruh murid hari ini kecuali Z, maka Z ini mustasna, dia cuma satu orang, sedangkan mustasnanya adalah tulab, seluruh murid ya. Itu kaidah asalnya, walaupun dalam pembahasan usul fikih boleh-boleh saja ya, mustasna itu lebih banyak atau setara dengan mustasna minhunya, ada kasusnya, boleh. Namun di dalam ilmu nahwu kita mudahkan saja, mustasna itu lebih sedikit bilangannya, mustasna minhu lebih banyak. Kemudian kalau mujaban, apa mujaban? Taman artinya positif, ada mustasna minhunya. Mujaban artinya kalimatnya itu apa? Saya ulangi, taman itu sempurna, mujaban itu positif, kalimatnya positif, yaitu tidak ada alat negasi, tidak ada makna tidak atau jangan gitu ya. Contohnya qomal qaumu illa zaidan. Telah datang ya seluruh satu kaum itu kecuali Zaidan. Setelah datang satu penduduk itu kecuali si Zaid saja yang enggak datang. Maka Zaidan ini harus mansub. Harus mansub, tidak ada pilihan Zaidin, tidak ada pilihan Zaidun. Karena taman yaitu al-qaumunya disebutkan, itu namanya mustasna minhu, al-qaumu. Kemudian mujaban kalimatnya positif, tidak ada makna tidak. Wa kharajan nasu ila ammaron. Ya, manusia itu keluar ya, keluar misalkan dalam kondisi sekarang ini manusia itu mudik ya, kecuali Amron. Gitu ya. Semuanya mudik karena virus corona kecuali si Amr. Maka Amrnya harus mansub, tidak ada Amrin, tidak boleh Amrun. Ya, karena an-nasu mustasna minhunya disebutkan yaitu taman, mujabannya itu kalimatnya positif, tidak ada makna tidak. Sekarang kondisi kedua. Wa in kana al-kalamu manfiyan taman. Nah, kalau kalimatnya itu manfi tam, ini
Kebalik ini ya, posisinya harusnya tam dulu biar sama, baru manfian. Tam tadi sama artinya apa? Kalimatnya sempurna, mustasna minhunya disebutkan. Manfian lawan dari mujaban. Kalimatnya negatif, ada makna tidak. Coba kita lihat contohnya. Konsekuensinya dulu. Apa konsekuensinya? I'rabnya menjadi apa? Jaza fihi, boleh, berarti bisa pilih al-badalu wan nasbu. Waw di situ artinya au atau ya. Badal atau dinasobkan saja alal istisna. Contoh, maqoma illa, tidak ada ya, tidak, ini kalimatnya sepertinya ada yang kurang ya. Kalau contohnya kalam manfian taman harusnya ada mustasna minhunya, kita tambahkan saja maqoma al-qaumu gitu. Illa zaidan wa illa zaidun. Ya. Tidak ada ya penduduk itu yang datang, yang berdiri kecuali Zaid. Maka Z-nya boleh milih karena maknanya negatif, Z-nya boleh milih. Bisa Zaidan, bisa Zaidun. Zaidun itu badal, Zaidan mewakili yang nasab. Kenapa badalnya dipilih marfu di sini? Boleh enggak badalnya dimajrurkan? Boleh enggak kira-kira? Ada yang bisa jawab? Apakah harus marfu? Illa Zaidun. Ya. Baik, badal itu ya acuannya bukan masalah marfu, tapi masalah dia menggantikan siapa. Ya, karena di sini kebutuhannya adalah fa'il, yaitu al-qaumu sebagai fa'il dari koma, maka badalnya juga yang dibutuhkan fa'il, sehingga dia harus marfu. Nanti kalau badal yang dibutuhkan isim majrur, maka dia juga jadi majrur. Itu definisi badal yang lebih tepat ya. Jadi enggak harus marfu. Wa in kana, sekarang yang kondisi ketiga. Kalau kalimatnya itu naqison, wa in kana al-kalamu naqison, kalimatnya itu naqis itu kalimatnya negatif dan tidak tam. Tidak tam itu artinya naqis. Maksudnya apa? Mustasna minhunya tidak disebutkan. Al-qaumunya tadi, al-qaumunya enggak disebutkan ya. Contohnya, maka konsekuensinya dulu. I'rabnya konsekuensinya adalah ala hasabil awamili, maka i'rab dari mustasnanya, lafadz yang terletak setelah ilahnya, maka dia harus ngikut faktor yang mempengaruhi dalam kalimat. Nanti kalau yang diminta adalah marfu, harus marfu. Kalau yang diinginkan dalam kalimat itu mansub, harus ikut mansub. Kalau yang diinginkan majrur, harus ikut majrur. Nahu, contoh yang marfu sebagai fa'il. Maqama illa Zaidun. Tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali Zaid. Enggak, di sini enggak disebutkan mustasna minhunya, al-qaumunya enggak disebutkan toh. Iya. Maka itu disebut dengan naqis ya. Mustasna minhunya enggak disebutkan. Kalimatnya cacat. Illa Zaidun. Nah, Zaidun ini dipilih marfu. Kenapa? Karena yang dibutuhkan dari mustasna minhunya adalah fa'il. Karena yang dibutuhkan ini fa'il. Tidak ada satupun yang berdiri kecuali Zaid. Wama, yang kedua, contoh kedua. Wama darabtu illa Zaidan. Nah, sekarang yang dibutuhkan maf'ul bih, perhatikan. Tidak ada seorang pun yang aku pukul illa Zaidan, kecuali Zaid saja yang aku pukul. Maka yang dibutuhkan maf'ul bih sehingga Zaidnya menjadi mansub. Yang sekarang yang majrur. Wa ma marartu illa bi Zaidin. Tidak ada yang aku lewati, yang aku berpapasan ya, yang aku lewati illa bi Zaidin, kecuali ya Zaid saja yang aku lewati, aku berpapasan dengannya. Maka yang dibutuhkan majrur, ya sudah. Ya, maka Zaid menjadi majrur juga. Baik. Sekarang sedikit lagi mustasna bi ghairi wa siwa wa suwa. Nah, mustasna dengan bi ghairi, siwa, suwa, sawa, majrurun la ghaira. Kalau alat istisnanya dengan ghair, dengan siwa, suwa, sawa, maka nanti setelahnya harus majrur. Sehingga diterjemahkan di sini apa? Majrurun la ghaira. Artinya majrur la ghaira, tidak ada pilihan lain. Tidak ada selainnya, tidak boleh marfu, tidak boleh mansub.
La ghaira, tidak ada pilihan lain, tidak ada kemungkinan lain. Jadi kalau ada ghair siwa suwasawa, pasti setelahnya majrur. Sekarang wal mustasna bi khala wa ada wa hasya. Nah, kalau pakai khala dan hasya, maka yajuz, boleh milih mansub, nasbuhu wa jarruhu, boleh milih majrur.